وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi salli sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pendengar setia Radio Des dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala limpahan karunia nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya di kesempatan sore hari ini dapat berjumpa kembali dalam acara kajian sore bersama guys. Salam dan salam selalu kita curahkan ke bangkuan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaat dan kita akan dipertemukan atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Pendengar setia Radio Des dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini di studio Radio Des sudah berkedatangan bersama Ustaz Muslihin. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa sehat ya. Dan insya Allah akan berbagi untuk kita semuanya dengan membawakan tema Yahudi Bani Quraidah. Untuk Anda kaum muslim nanti di sesi kedua bisa untuk bergabung melalui kontak maupun SMS WhatsApp 0821336700 atau di 6746352. Nah, untuk penjelasan dari Yahudi Bani Quraidah kita langsung saja bersama Ustadz Muslihin Masih. Monggo Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa tafaddal wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, para pemirsa yang melalui Facebook, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan rahmat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala hajat kita dan senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah di sore hari ini dapat berjumpa lagi. Semoga kita senantiasa istiqomah. Amin. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang yaitu perang Khandaq, perang Parit. Nah, di perang Parit itu terdapat perkumpulan atau persekongkolan, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi tadi Bani Quraidah ya. Iya. Ya. Ada Yahudi dan ada banyak orang-orang musyrik kafir Quraisy, ada Bani Ghatafan, ada Bani Fazarah, ada Bani Murrah, ada orang Quraisy. Mereka bersepakat, mereka bersekongkol untuk menyerang Madinah. Nah, setelah selesai perang Khandaq dengan dikepung oleh orang kafir Quraisy, akan tetapi mereka tidak berani melewati yang namanya Parit, sehingga beberapa hari terus akhirnya mereka mundur. Nah, sehingga tidak terjadi peperangan dan selesai. Dan orang Madinah ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat Parit itu sehingga selesai perang tersebut. Nah, di antara yang ikut berperang adalah Yahudi Bani Quraidah. Yahudi di Madinah itu ada 3 bani atau 3 suku. Yang sebelumnya itu ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadhir, dan yang ketiga ini adalah Bani Quraidah. Nah, perjanjian awal beliau Nabi, boleh mereka tinggal di Madinah asal mereka saling bersatu, tidak merusak perjanjian. Itu adalah dasar di mana Piagam Madinah kita kenal, atau orang mengenal dengan nama Piagam Madinah. Jadi boleh mereka tinggal di Madinah selama mereka bisa bersatu, tidak menyerang Madinah, dan bisa saling membantu ketika ada pasukan luar yang menyerang.
Akan tetapi mereka itu satu persatu merusak perjanjian itu. Yang dulu kita sudah menemukan atau sudah ketemu di perang Bani Qainuqa. Mereka melanggar janji. Yang singkat cerita ada perempuan dari umat Islam, dari kaum muslimah yang berdagang di pasar Bani Qainuqa. Sehingga apa? Sehingga digoda oleh orang-orang Yahudi, bahkan sampai singkat cerita yaitu sampai roknya itu ditalikan ke punggungnya. Nah, ketika berdiri terlihatlah hal yang auratnya. Khususnya orang Arab itu sangat aib dengan aurat. Sehingga singkat cerita ada orang Islam yang membunuh orang itu, dan orang-orang Yahudi membunuh orang Islam. Nah, dari kabar itulah orang Bani Qainuqa pasukan umat Islam menyerang orang Bani Qainuqa. Ada Bani Nadir, begitu juga Bani Nadir yang merusak perjanjian. Yang terakhir 3 suku Yahudi yaitu Bani Quraidah, yang kemarin ikut bersekongkol dalam peperangan Khandaq. Sehingga ketika perang Khandaq selesai, diceritanya itu jaa fis sahihaini anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a minal khandaqi wa wada'a as-silaha wa ightasal atahu Jibrilu alaihi salatu wassalam faqala qad wada'ta as-silah wallahi ma wada'na fakhruj ilaihim qala fa ila ain qala ha huna. Jadi ceritanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa ketika selesai dari perang Khandaq Rasulullah pulang, dan Rasulullah ketika itu menaruh senjatanya, pedangnya, sehingga terus Rasulullah mandi. Nah, belum sampai mandi, datanglah malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, qad wada'ta silah. Loh, kamu taruh senjata kamu wahai Muhammad. Kamu taruh silahmu atau pedangmu wahai Muhammad. Wallahi ma wada'na. Kata Jibril, Kak, demi Allah kami tidak akan menaruhnya. Fakhruj ilaihim. Kata Jibril, keluarlah ke mereka. Kata Rasulullah, bagaimana? Loh, mereka siapa? Fa ila aina, lalu kemana? Akhirnya malaikat Jibril memberi arah ketika itu berwujud manusia. Malaikat Jibril memberi arah ke arah Bani Quraidah. Ke arah Bani Quraidah yang ketika itu melanggar perjanjian piagam Madinah, perjanjian damai, sehingga di perang Khaibar orang-orang Bani Quraidah membantu orang kafir Quraisy. Nah, belum sampai selesai perang, belum sampai para sahabat juga istirahat, belum sempat. Bahkan beliau Nabi mau mandi, datang malaikat Jibril. Baru menaruh senjatanya, mau mandi, datang malaikat Jibril. Suruh langsung berangkat. Biar enggak kesuwen. Akhirnya bagaimana? Wanada Rasulullah alaihi wasallam fil muslimin. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundang umat-umat Islam, ayo jangan istirahat. Pesan Rasulullah, ala la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah. Ingatlah, jangan kalian sholat asar kecuali sampai ke Bani Quraidah. Jadi kejadiannya sebelum asar berarti. Udah mau pada istirahat, duhur panas-panas gitu ya. Beliau Nabi mau mandi, datang malaikat Jibril suruh berangkat lagi. Enggak jadi mandi, sahabat juga belum sempat istirahat dari perang Khandaq, dari menjaga parit. Akhirnya la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar kecuali sampai ke Bani Quraidah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya para sahabat fa akhraja fasaron nas fa adraka ba'dhum al-asra fit tariq wa ba'dhum la nusalli hatta na'tiyaha. Nah, akhirnya orang-orang para sahabat berangkat lagi, belum sempat istirahat berangkat lagi. Ada yang sebagian sholat di pertengahan jalan, ada sebagiannya lagi sholatnya sampai ke Bani Quraidah. Pesannya Rasulullah bagaimana? Pesannya Rasulullah, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah. Kalian jangan sampai sholat kecuali sampai ke Bani Quraidah. Ada sahabat sebagian yang menafsiri, yang penting kita itu jalan dulu ke Bani Quraidah. Sholatnya ya di pas tengah perjalanan, nggak apa-apa.
Ada yang memakai istihad bagaimana? Kita nggak akan sholat kecuali benar-benar sampai ke Bani Quraidah. Jadi ada dua kelompok yang di situ adalah namanya istihad fikih. Ada satu menafsiri ucapan Rasulullah, yang penting kita langsung berangkat ke Bani Quraidah. Sholatnya ya di tengah jalan nggak apa-apa gitu. Ada satu yang memakai dohirnya teks, dohirnya ucapan Rasulullah. Ya kita nggak usah sholat kecuali sampai Bani Quraidah. Dari situ nanti akan timbul istihad fikih. Jadi sahabat itu sudah beristihad. Ini namanya mustahid. Makanya para sahabat nggak bermadhab karena setiap para sahabat bisa beristihad sendiri-sendiri. Ketika berbeda pendapat atau ketika ada perbedaan yang sangat signifikan atau sangat mencolok, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah. Tapi kalau zaman sekarang orang mau nanya siapa? Mau nanya ke Rasulullah. Makanya ada orang, jangan kalian bermadhab kecuali dengan Rasulullah. Ya kalau Rasulullah ada ya langsung, nggak usah bermadhab. Lah sekarang itu nggak ada Rasulullah, mau nanya siapa? Mau nanya Imam Bukhari Muslim. Lah namanya nanya Imam Bukhari Muslim ya sama saja bermadhab. Long Imam Bukhari, Imam Muslim juga punya metode untuk menyeleksi hadis, untuk yang menyeleksi yang hadis mana yang dhaif, mana yang maudhu, mana yang sahih. Loh, nah makanya disitulah terkadang orang yang kekeh dengan tidak bermadhab. Sebenarnya tidak masuk dalam logika mereka, tidak masuk dalam logika kita juga. Kita tidak bermadhab. Sekarang orang antara kunut sampai nggak kunut itu sama-sama bermadhab. Yang kunut ya madhab Imam Syafi'i, yang tidak kunut madhab Imam Abu Hanifah. Jadi sebenarnya karena kebingungan mereka pengen nggak bermadhab, nggak mengakui Imam Syafi'i itu siapa, sama-sama makan nasi, sama-sama ilmunya belajar sama, dasar kamu gitu. Nah itu yang perlu dijelaskan kepada saudara-saudara kita yang mungkin di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah atau orang-orang Salafi yang mereka mengatakan tidak usah bermadhab. Nggak bisa orang tidak usah bermadhab. Kecuali kalau ada Rasulullah langsung ya, kecuali seperti itu. Ada orang yang ketemu Rasulullah langsung sekarang saja, saya langsung berguru. Sekali orang ketemu Rasulullah, saya langsung berguru. Enggak ada sekarang. Maka disitulah perlu dengan adanya madhab. Nah, setelah sampai di Bani Quraidah, wa hasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Quraidah. Akhirnya para sahabat dan Rasulullah mengepung orang-orang Bani Quraidah. Wa hum mutahassinuna fi khusunhim. Mereka itu berdelik atau mempunyai benteng di belakang mereka. Jadi mereka di belakang benteng. Nah, akhirnya karena mereka mempunyai benteng sehingga orang Islam nggak bisa langsung menyerang, sehingga orang Islam mengepung mereka selama berapa? Khamsan wa ishrina lailah, 25 malam, 1 bulan. Ada pendapat mengatakan khamsata asyara yauman, 15 hari. Sehingga di dalam 25 hari ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasa takut kepada mereka. Wah, bagaimana ini? Bagaimana Muhammad dan teman-temannya ngepung kita sampai berhari-hari, sampai 25 hari. Namanya orang dikepung pastinya nggak bisa makan dan sebagainya. Stok makanan habis dan sebagainya. Seperti hanya Rasulullah yang dulu awal-awal Islam, Rasulullah diboikot sama orang-orang kafir Quraisy, sehingga makannya dedaunan, ada yang makan sedapatnya dan sebagainya. Akhirnya mereka bagaimana? Lamma ra'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaira munsharifin anhum. Ada satu orang yang namanya Ka'ab bin As'ad berkata kepada orang-orang Yahudi ketika melihat Rasulullah bersama teman-temannya itu enggak geser, tetap ngepung terus. Akhirnya ya ma'syara Yahud. Akhirnya dia mengatakan kepada orang-orang Yahudi, ya ma'syara Yahud, wahai para orang-orang Yahudi, qad nazala bikum minal amri ma tarawun. Loh, sudah kamu tahu yang kamu lihat ini, kejadian seperti ini, Muhammad enggak bergeser dari
pengepungan terhadap kita. Bagaimana kalau saya tawarkan kepada kalian 3? Apa itu? Famahi kola. Ada 3. Pilihan yang pertama apa? Nutabi'u hadzal rajul wa nusaddiquh. Kata orang Yahudi bagaimana? Pilihannya 3. Yang pertama apa? Kita mengikuti dia, mengikuti Muhammad dan membenarkan. Kenapa? Karena dalam kitab kita, fawallahi laqad tabayyana lakum annahu lanabiyyun mursal. Demi Allah, sudah jelas kepada dalam kitab-kitab kalian bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi yang diutus. Dia yang pertama mengakui Nabi Muhammad. Enggak usah mengingkari. Nah, itu diantara yang tercela dari orang-orang Yahudi. Yaitu tahu mereka bahwa itu Muhammad adalah seorang nabi. Akan tetapi mereka mengingkarinya. Atau tidak menerimanya. Padahal tanda-tandanya semuanya sudah jelas. Maka di situ dinamakan kafir. Orang yang tertutup hatinya. Sekarang dijadikan sebagai bahasa Inggrisnya itu cover. Dari kata tertutup, cover. Sekarang sampul. Wa annahu fama. Terus akhirnya yang kedua bagaimana? Yang kedua adalah yang pertama tadi kita mengikuti Rasulullah, mengikuti Muhammad dan membenarkannya karena dalam kitab kita memang sudah jelas bahwa dia itu adalah benar-benar seorang nabi. Yang kedua bagaimana? Kita bunuh anak dan istri kita semua. Lalu kita nyerang Muhammad sampai titik darah penghabisan. Kenapa kita bunuh? Karena agar tidak ada yang memberatkan. Itu pilihan kedua. Fal naqtul abna'ana wa nisa'ana thumma nakhruju ila Muhammadin wa ashabihi rijalan musol matina bisuyuf. Walam natruk wara'ana thiqolan. Dan kami dan kita semua tidak meninggalkan apa yang diberatkan oleh kita. Kalau masih ada istri, kalau masih ada anak, kita akan memberatkan. Kita bunuh dulu anak istri kita. Lalu kita serang Muhammad dengan sampai di titik darah penghabisan. Itu kata As'ad bin Ka'ab bin As'ad itu tadi. Yang ketiga, akhirnya mereka enggak mau juga. Yang pertama membenarkan Muhammad dan mengikutinya enggak mau. Yang kedua membunuh anaknya dan istrinya enggak mau juga. Yang ketiga akhirnya, ya sudah kalau begitu yang ketiga, qala fa in abaitum hadhi aidon fa innal lailah lailatus sabat. Kalau enggak mau juga, ya sudah. Kita hari ini adalah hari Jumat, malam Sabtu. Mungkin Muhammad akan memberi keringanan kepada kita. Kenapa? Karena kita setiap hari Sabtu itu hari ibadahnya. Kalau kita ya hari Jumat lah. Kalau orang umat Islam hari Jumat. Kalau orang Yahudi hari Sabtu. Kalau orang Kristen hari Minggu. Ini malam Sabtu. Asa ayyakuna Muhammadun ashabu qad amanuna fiha. Ya harapannya Muhammad itu mempercayai kita dan kita bisa beribadah. Atau kita dapat keringanan dari Muhammad. Tetap enggak mau. Tiga-tiganya itu tidak mau. Jadi ditawari Ka'ab bin As'ad. Yang pertama mengikuti Muhammad, mengikuti dan membenarkan, enggak mau juga. Yang kedua membunuh anak-anaknya sama istrinya sehingga menyerang Muhammad sampai titik darah penghabisan, mereka enggak mau juga. Kasihan orang-orang miskin. Orang-orang miskin enggak punya keluarga tapi mereka jadi korban kata mereka. Enggak mau juga. Yang ketiga ya wis ngarep-ngarep Kanjeng Nabi itu mungkin memberi ampunan karena kita malam Sabtu, malam ibadah gitu. Tetap enggak mau juga. Akhirnya innahum nazalu ala hukmi Rasulullah. Akhirnya mereka setelah kewalahan, sakit, ketakutan, mereka mengakui, ya sudah Muhammad mau bagaimana kita yang mengikuti. Jadi mau mengikuti hukum yang akan dikeluarkan oleh Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad bijak. Bijak kenapa? Nabi Muhammad karena orang Yahudi Bani Quraidah itu ada perjanjian dekat dengan orang Aus dan Khazraj yang sekarang menjadi Madinah. Orang Aus sehingga Sehingga diberi kesempatan. Ditunjuk salah satu tokohnya Aus untuk memberi hukum. Ditunjuklah Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya Rasulullah, bagaimana Sa'ad bin Mu'ad? Silahkan kamu beri hukum bagi orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini.
Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad hukumnya bagaimana? Tuqtalu muqatiluhum matusabba dararihim. Ya sudah, yang orang-orang penyerang laki-laki ini dibunuh dan anak-anaknya dijadikan budak dan sebagainya, itu hukumnya Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya Rasulullah mengatakan qadaita bihukmillahi ta'ala. Kamu menghukumi dengan hukumnya Allah wahai Sa'ad bin Mu'ad. Wahai Sa'ad bin Mu'ad, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita break sebentar. Oke, untuk Anda kawan Muslim, nanti yang ingin bertanya silakan bisa melalui phone live di 6746352 atau di 0821333670.000. Kita break sejenak untuk nada.
Keluarga bahagia, keluarga sejahtera. Ayah memberi santunan, ibu penuh kasih sayang. Keluarga bahagia, keluarga sejahtera. Ayah memberi santunan, ibu penuh kasih sayang. Dua orang anak soleh, semua sehat dan taat, tak memberatkan sang ayah dalam kerja cari nafkah, hingga ayah tak tenggelam dalam jurang rezeki haram. Keluarga bahagia, keluarga sejahtera. Ayah memberi santunan, ibu penuh kasih sayang. Ayah sehat dan sentosa, ibu ayu awet muda. Hubungan sari terpadu, ibadahnya tak terganggu oleh kesibukan kerja dan sibuk merawat putra. Keluarga bahagia, keluarga sejahtera. Ayah memberi santunan, ibu penuh kasih sayang. Wahai umat manusia, ketahuilah bahwa sesungguhnya harta benda dan anak-anakmu adalah ujian bagimu, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Dua orang anak soleh, semua sehat dan taat, tak memberatkan sang ayah dalam kerja cari nafkah, hingga ayah tak tenggelam dalam jurang rezeki haram. Keluarga bahagia, keluarga sejahtera. Ayah memberi santunan, ibu penuh kasih sayang. Keluarga bahagia, keluarga sejahtera. Ayah memberi santunan, ibu penuh kasih sayang. Baik, langsung kembali di 107,9 FM Radio Dais, dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada ya. Tadi dijelaskan bersama Ustaz Muslim mengenai tema Yahudi Bani Quraidah ya, Quraidah, mohon maaf ini kaum muslim ya. Ada 3 bani, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir dan juga Bani Quraidah. Nah, luar biasa di kesempatan sore hari ini tadi sudah dijelaskan ya, begitu kompleks, begitu urut, yang luar biasa untuk Anda kaum muslim. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh sekali di tema sore hari ini 6746352 atau di 082133670000. Atau juga Arkat ucapkan terima kasih banyak yang sedang mendengarkan atau melihat melalui streaming dan juga Facebooknya Radio DS. Kita sapa di 6746352. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Radio DS. Mohon maaf, untuk bisa diulangi kembali di 6746352 atau di 082133670000. Untuk Anda kaum muslim, silakan 6746352 sambil menunggu Ustadz ya, mengenai zaman dahulu ya. Ada 3 bani tadi yang tentu saja merusak perjanjian kepada kaum muslim ya. Kita sapa lagi 6746352. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Dari Pak Heru Semarang. Nggih. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya silaturahim melalui udara, yang kedua bertanya melalui lewat radio ini, mewakili
teman-teman yang sedang belajar agama Islam. Yang ditanyakan Ustaz, ada orang ziarah kubur, ada yang mereka bilang ziarah kubur, kemudian ada yang bilang tawasul. Yang dimaksud tawasul itu seperti apa Ustaz? Mohon penjelasannya. Yang kedua, katanya dalam ilmu Islam ada ilmu timologi. Lah ini pengertian ilmu timologi itu artinya apa Ustaz? Yang terakhir, ada makom tajrid, ada makom asbat. Nah, mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih, ini di luar tema, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo yang pertama tadi Ustadz ya mengenai ziarah kubur, yaitu ada orang yang mempunyai niatan yaitu tawasul kepada orang yang sudah mendahului kita. Bagaimana penjelasan Ustadz? Ya. Yang pertama adalah membahas tentang ziarah kubur. Ziarah kubur itu adalah orang berziarah ke kuburan. Ada yang berdoa, ada yang mengirimkan doa bacaan, ada yang hanya nongkrong-nongkrong di kubur misalnya. Ya itu semuanya masuk ke kategori ziarah kubur. Ziarah itu ziarah mengunjungi, kubur ya kubur. Ini mengunjungi kubur. Nah, dari sisi ini ada yang mengatakan ziarah kubur itu ada yang tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Nah, yang tidak boleh ya karena mungkin karena Rasulullah tidak mencontohkan dan sebagainya. Mungkin teman-teman kita orang-orang salafi. Nah, apa yang membolehkan adalah jelas hadisnya itu diantaranya hadis Sahih Muslim atau hadis Sahih Imam Bukhari. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu aku itu melarang kalian berziarah kubur. Aku melarang kalian berziarah kubur. Ala fazuruha. Dari sekarang ziarahlah. Itu hadis yang jelas, hadis sahih. Nah, kenapa kok dulu? Karena dulu ya orang ziarah kubur sambil patoknya itu digerok-gerok, meminta sama mbahnya. Nah, orang sekarang, hadisnya sebenarnya jelas, ala fazuruha, dari sekarang ziarahlah, ingatlah, ziarahlah. Fa'innaha, dalam hadis terusannya, fa'innaha tudzakirul akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Melihat orang yang mati, ya kita akan merasa terbawa, nanti kalau saya mati gimana. Nah, itu akan mengingat akhirat. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi ada tambahan wa tuzahidukum fid dunya, dan tambah menzuhudkan kamu di dunia. Jadi enggak begitu cinta dunia ketika orang berziarah kubur. Hadisnya. Dan itu hadisnya sahih. Adapun yang tidak percaya dengan hadis ziarah kubur, atau secara mungkin dia ketika membaca hadis ini, ya sudah ziarah kubur boleh, tapi hanya ziarah doang loh ya, nggak boleh ngirim doa loh ya. Nah, itu permasalahan kedua. Permasalahan pertama, kita sepakat dulu bahwa ziarah kubur itu boleh-boleh saja. Mau doa silakan, nggak doa juga silakan. Mau nongkrong-nongkrong silakan, rokokan sambil rokokan juga silakan. Kenapa? Karena doa dan tidak doa sama-sama apa? Mengingatkan akhirat, sama-sama menambah kezuhudan, tidak senang dunia. Nah, itu sepakat yang pertama. Yang kedua, sekarang berdoa atau wasilah. Ada orang berwasilah lah sekarang. Membahas langsung wasilah saja. Karena pertanyaannya nyangkutnya ke wasilah atau tawassul. Tawassul itu dari kata wasilah atau lantaran. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Ada hadis, ada Al-Qur'an mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah. Nah ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Surat Al-Maidah ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu, dan carilah ilaihi, kepada Allah, al-wasilah. Carilah wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya wasilah itu namanya orang pengen, sekarang kita berdoa, kepengin cepat dikabulkan oleh Allah, carilah wasilah. Di antara wasilahnya dalam Al-Quran disebutkan walillahil asmaul husna fad'auhu biha.
Allah itu mempunyai nama-nama yang bagus, maka berdoalah dengan biha, dengan Asmaul Husna itu. Nah, di antara wasilah agar cepat dikabulkan doanya adalah wabtaghu ilaihil walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dengan Asmaul Husna. Biar cepat dikabulkan doanya. Jadi ketika orang berdoa meminta apa saja terus membaca Asmaul Husna dulu, itu sejatinya adalah Asmaul Husna itu wasilah. Biar cepat dikabulkan doanya. Nah, itu di antara wasilah. Jadi ada kata wasilah dalam Al-Quran, wabtaghu ilaihil wasilah. Yang kedua, Al-Quran juga mencontohkan agar kita mencari wasilah, tawasul. Yang pertama, tawasulnya dengan apa? Dengan tawasul dengan apa? Dengan itu Asmaul Husna. Yang kedua, wasilah dengan apa? Dengan amal soleh. Bisa dengan amal soleh. Hadis sahih diceritakan oleh Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin, juga diceritakan ada 3 orang di zaman Bani Israel. 3 orang itulah masuk ke gunung, ternyata tertutup gunungnya, pintunya tertutup dengan batu. Sehingga mereka wasilah satu-satu dengan amalnya. Yang pertama, ya Allah, saya dulu itu berkhidmah kepada ibu saya. Saya itu ketika ibu saya belum memerintahkan saya untuk memerah susunya kambing, itu saya nggak berani memerah. Sampai suatu malam saya itu memerah susu tanpa izinnya orang tua. Akhirnya saking saya takutnya, saya tunggu orang tua saya itu sampai bangun, sampai subuh. Perahan susunya itu dipegangi terus. Ya Allah, jika itu adalah amal baik saya, maka bukakanlah pintu ini. Sekali dibuka. Yang kedua, ya Allah, saya itu cinta sama keponakan saya yang paling cantik. Bahkan saya suatu ketika akhirnya sampai sudah berduaan, sudah tinggal masuknya saja, saya itu tobat. Saya nggak mau, takut kepada Allah. Jika tobat saya itu benar-benar, ya Allah bukakan pintu. Sampai 3 kali itu yang ketiga. Yang ketiga, orangnya, saya itu dulu punya karyawan banyak. Ada 1 karyawan yang gajinya itu masih saya bawa. Setelah bertahun-tahun gajinya itu berubah jadi sapi semuanya banyak. Ternyata karyawan saya, mantan karyawan saya dulu datang, dibawa semua, nggak tersisa. Ya Allah, jika amal saya yang kerumat, uang yang saya kelola, uangnya karyawan saya yang sudah menjadi banyak, itu ikhlas karena Engkau, maka bukakanlah pintu. 3 ini dibuka. Itu wasilah dengan apa? Dengan amal soleh. Nah, yang menjadi perdebatan, mungkin ini antara kita dengan teman kita orang salafi sepakat. Karena orang salafi kalau yang nggak belajar hadis akan apa? Wah, pokoknya tawasul tawasul nggak dilakuin Nabi, ya karena dia belajarnya hadis baru setengah-setengah. Setelah tahu ayat Al-Quran dan hadis Nabi ini, akhirnya yang diperbedakan itu adalah tawasul yang ketiga, yaitu tawasul dengan orang yang sudah meninggal. Itu. Nah, jadi yang ketiga tawasul ada 2, ada 3. Yang pertama dengan asma Allah, yang kedua dengan amal soleh, yang ketiga dengan orang meninggal. Bagaimana hukumnya? Dengan orang meninggal, kata orang salafi, nggak boleh, nggak dilakukan oleh beliau Nabi. Kalau kita sebagai umat Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bagaimana? Ada di antara hadisnya itu hadis Abdullah bin Hunayf, hadis Abdullah bin Hunayf, yaitu ketika itu dia dalam keadaan masa Nabi ingin meminta siraman. Akhirnya apa? Ada Rasulullah mengajarkan mengajarkan doa. Ya Allah, dengan hakku, dengan kehormatan Nabi Muhammad ketika itu masih hidup. Berilah hujan. Akhirnya hujan beneran. Nah, ketika sudah selesai masanya Nabi Muhammad, masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar atau Sayyidina Utsman, Abdullah bin Hunayf kekurangan air lagi. Akhirnya apa? Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad yang dulu, ini sudah meninggal Nabi Muhammad. Nah, masih dengan tawasul hadis itu. Itu hadisnya ada di tafsir Ibnu Katsir atau di beberapa hadis banyaklah yang sudah disebutkan di kitab-kitab. Maka kalau menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah, orang NU dan sebagainya, tawasul dengan orang yang sudah meninggal itu juga boleh. Nah, kalau mereka nggak boleh karena hadisnya itu nggak dipakai, maksudnya nggak termasuk hadis sahih kata mereka.
Nah, yang selanjutnya adalah tawasulnya. Berarti yang menjadi persamaan sekarang itu perbedaannya. Yang persamaan tadi tawasul dengan nama Allah Asmaul Husna boleh, tawasul dengan amal soleh boleh. Yang menjadi perbedaan adalah tawasul dengan orang yang sudah meninggal. Yang menjadi kesepakatan adalah intinya orang tawasul dan tidaknya itu bukan nyembah orang yang sudah diziarahi. Itu yang paling inti. Bukan kita orang berziarah itu bukan untuk menyembah mayit yang ada di dalam kubur, bukan. Tapi kita tetap iktimatnya, tetap tawakalnya, tetap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dulu dia di masa hidupnya itu orang-orang soleh. Sehingga jaminannya orang-orang soleh itu ya nggak mati, di akhirat ya nggak disiksa dan sebagainya. Seperti halnya rohnya orang-orang syahid. Takuluna apa namanya apakah kamu mengatakan bahwa ruh-ruhnya atau orang-orang mati syahid itu mati? Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun farihina bima atahum bal ahyaun. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Wala tahsabanna, jangan kamu mengira alladzina qutilu fi sabilillahi amwata, orang-orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahyaun, akan tetapi mereka hidup inda rabbihim, di sisi Allah, yurzakun, diberi rezeki oleh Allah. Itu orang-orang yang mati syahid. Begitu juga orang-orang soleh, orang-orang alim, para nabi dan sebagainya. Oleh karenanya i'tikadnya kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tetap di sisi Allah itu mendapat posisi yang bagus. Sehingga ketika kita meminta doa kepada mereka agar hajat kita tercapai cepat, maka ya tetap sama. Maksudnya sama ya, tetap kita nggak menyembah mereka, kita hanya mengharapkan agar doanya kita tetap langsung dikabulkan, karena kita mengakui dosanya kita banyak, doa kita nggak langsung dikabulkan dan sebagainya. Itu adalah pembahasan tentang tawasul. Ya, mungkin ini Ustaz, mengenai tawasul ya, yang dimaksud untuk saudara kita ya, yang tentu saja meminta kepada Allah dan juga bertawasul kepada orang yang sudah meninggal, itu beda tipis Ustaz, antara kita meyakini dengan orang yang sudah meninggal sama kita minta kepada Allah. Nah, ini mungkin ada doa yang tentu saja bisa untuk membedakan ketika kita meminta atau bertawasul kepada orang yang sudah meninggal. Ya, itu kan perbedaan dan tidaknya di i'tikad kita ya. Kita pasti orang yang normal sadar lah, nggak mungkin ketika ziarah kubur itu meminta ke peziarah. Ada yang seperti itu, contoh pesugihan-pesugihan itu di pohon-pohon yang apa pakai sajen dan sebagainya. Itu yang musuh kita bersama. Kita juga mengakui kalau itu musuh kita. Orang Ahlussunnah yang biasanya ziarah juga mengakui kalau itu musuh kita. Orang-orang yang mungkin pakai sesajen di pinggir, di bawah pohon, di makamnya keramat siapa misalnya, di makamnya orang Cina misalnya, itu sama kita mengakui bahwa itu adalah musuh kita. Kita sama-sama pengen mendakwahkan. Tapi bedanya di sini ketika kita ziarah kubur biasa, nah, ada yang mencela, ada yang tidak, ada yang setuju dan tidak. Itu yang beda. Kita nggak mungkin lah menyembah kubur dan sebagainya orang normal. Adapun orang yang menyembah kubur atau orang yang kayak itu tadi, itu musuhnya kita bersama. Kita juga mengakui bahwa itu salah juga. Bukan kok kita ketika ziarah kubur, mereka ziarah kubur pakai sajen terus kita benarkan, bukan. Tetap sama, itu musuh-musuh kita. Oke. Yang kedua tadi Ustaz, mengenai dalam Islam sendiri ada yang namanya ilmu tinologi. Apa itu Ustaz ya? Iya. Baru dengar ini malah. Kemarin kita jawab dengan ilmu apa? Ilmu genetik ya, atau apa itu mana? Nah, ada yaitu ilmu dalam Islam istilahnya etimologi. Oh, etimologi ya. Yaitu ilmu istilah. Ada ilmu lughatan, ada ilmu istilahan. Atau ada, kalau ulama mendefinisikan itu ada lughatan secara bahasa. Contoh sekarang zakat. Zakat secara bahasa adalah an-nama'u, naik, mundak. Nah, itu secara bahasa. Ada secara istilah, etimologi namanya. Secara istilahi yaitu mengeluarkan ikhraju malin makhsusin, mengeluarkan harta yang terkhusus dengan cara yang terkhusus, syarat-syarat yang terkhusus. Itu dikatakan oleh ulama namanya ilmu etimologi, ilmu istilah. Yaitu istilah apa? Ilmu
yang diistilahkan untuk mendefinisikan kata tersebut secara istilah ulama. Jadi ketika bidangnya fikih ya menurut para ahli fikih. Definisinya adalah ini. Itu namanya etimologi. Contoh misalnya definisi zakat menurut para ekonomi syariah misalnya. Para ahli ekonom, para pembisnis definisinya adalah ini. Nah itu namanya etimologi, ilmu etimologi. Nah, beda dengan ilmu logotan, ilmu secara bahasa. Jadi ilmu secara bahasa itu secara tekstualnya. Kalau ilmu etimologi itu ilmu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ulama fikih yang mendefinisikan zakat bagaimana, ulama tasawuf mendefinisikan zakat bagaimana. Kalau ulama tasawuf mendefinisikan zakat, ya membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya dari sifat sombong dan sebagainya. Nah itu namanya ilmu etimologi. Nah, mungkin yang diharapkan insya Allah seperti itu ya, insya Allah ya. Dan mungkin kalau belum, mohon maaf ya gitu ya Ustaz. Yang ketiga tadi ada yang namanya makom tajrid dan yang satunya lupa tadi nggak. Ya, makom tajrid ada makom asbab. Nah, monggo. Dalam hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah itu kelahiran Maroko, tapi nisbatnya ke Sakandari, Mesir, Iskandariyah. Nah, tapi gurunya di Tunisia atau besarnya Torekoh Ibnu Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu kan sekarang jadi Torekoh, namanya Torekoh Syadiliyah. Torekoh Syadiliyah itu tasawufnya menggunakan Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu beliau mengatakan iqamatukat tajrid ma'a suhulatil asbab, yaitu ada dua tingkat di situ. Ketika kamu mengharapkan tajrid, sedangkan Allah memudahkan kepadamu asbab, itu termasuk syahwah al-khafiyah, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maksudnya apa? Ketika tajrid itu adalah apa? Mengosongkan hati. Wes pokoknya nggak mikir dunia, hanya Allah Subhanahu wa taala, itu tajrid. Makanya bahasanya tajrid itu sharih. Menyeleksi, tajrid itu menyeleksi yang jelas, tajrid. Makanya menyeleksi hati, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua makom asbab. Makom asbab itu ya sama bagusnya. Asbab itu bagaimana? Yaitu orang dimudahkan oleh Allah dalam segala hal. Dunianya, kayanya, apanya. Yang satunya fokusnya hanya Allah, entah punya uang atau enggak, pokoknya rezekinya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang satunya dimudahkan oleh Allah segi rezekinya. Orang kaya yang berkah, orang apa, pengen ini dapat mobilnya banyak misalnya. Itu makom asbab. Dan keduanya sama-sama bagus. Nah, makanya Imam Ibnu Athaillah mengatakan orang yang mengharapkan tajrid sedangkan dia itu dimudahkan oleh Allah sebab. Jadi dia jadi orang kaya, memang harusnya surganya itu melalui kekayaan, tapi dia pengennya tajrid, pengennya jadi zuhud, itu enggak kurang tercela. Itu termasuk minasyahwa al-khafiyah, itu termasuk keinginan yang samar, yang jelek lah ibaratnya. Begitu juga orang yang ditakdirkan oleh Allah kaya, banyak harta dan sebagainya, yang harusnya dia surganya lewat itu, tapi dia kok pengen tajrid, meninggalkan itu semua, itu juga enggak bagus. In khitatun minal himmatil aliyah, gitu kayak bahasanya. Jadi tajrid adalah mengosongkan hati, fokus kepada Allah. Asbab yaitu orang yang dimudahkan sebab-sebab dunianya oleh Allah. Sehingga surganya sama-sama, yang satu harus fokus kepada Allah, yang satunya surganya melalui sebab-sebab itu tadi, yaitu hartanya banyak atau apanya, rezekinya banyak, rumahnya banyak, sehingga semuanya kok menjadi jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya tajrid sama asbab. Baik, kita lanjut lagi nih Ustaz ya. Ada banyak sekali yang bertanya, semoga cukup nih waktunya. 082133670000. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Khairul Amin yang ada di Karangawen mau bertanya mengenai Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad SAW, sebetulnya sudah masuk Islam apa belum? Dan pada waktu wafatnya, dan Nabi Muhammad sebagai keponakan yang tersayang. Lalu kira-kira wafatnya Abu Thalib Kanjeng Nabi berhasil menalkilnya enggak? Itu Ustaz, monggo. Ya,
Nah ini ada karangannya Imam As-Suyuti mengenai tentang ini. Jadi secara kita yang kita membahas atau membaca tentang Sirah Nabawiyah, ada pertanyaan lagi Mas? Ada. Ya. Oke. Mau dijelaskan dulu? Ya. Jadi secara kita membahas tentang sirahnya Nabi. Nah, jadi Abu Thalib itu adalah belum Islam. Bahkan di situ diturunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu itu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu senangi wahai Muhammad. Akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya. Itu. Dan itu ada yang mengatakan itu sebab bahwa Abu Thalib itu adalah belum Islam. Kenapa? Karena kesayangan Nabi sehingga belum Islam diturunkan ayat itu. Di sisi lain ada pendapat termasuknya Imam As-Suyuti itu mentarjih, mengunggulkan pendapat bahwa Abu Thalib itu sudah Islam. Abu Thalib sudah Islam. Bahkan sampai ngarang kitab, Imam As-Suyuti itu sampai ngarang kitab. Namanya Al-Qaulus Shaib fi Islami Abu Thalib. Pendapat yang benar tentang Islamnya Abu Thalib. Itu judul kitabnya, apa artinya? Al-Qaulus Shaib fi Islami Abi Thalib. Nah, itu Imam As-Suyuti. Sehingga ya bagaimana lagi kalau kita mengatakan bahwa Abu Thalib belum Islam dan sebagainya, ya kita mengikuti pendapatnya Imam As-Suyuti saja yang mempunyai kitab dan demikian. Dan pastinya yang lain, imam-imam lain juga pasti mempunyai pendapat yang sama dengan Imam As-Suyuti, yaitu apa? Yaitu orang yang tidak mengatakan bahwa Abu Thalib itu belum Islam. Tapi saya dari mendengar kitab ini dulu pas ketika ngaji sampai sekarang, ya saya mengikuti pendapatnya Imam As-Suyuti meskipun belum membaca kitabnya. Tapi saya yang terlebih dahulu adalah mengikuti dulu pendapatnya. Oke. Ya. Lanjutin Ustadz ya. Dari Kang Sabik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Yang ada di Malang nih, mau bertanya mengenai dalam tahiyat. Dalam sholat itu ada kata kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Nah, ya, apakah makna dari sholat itu sholatnya Nabi Ibrahim dahulu sama seperti sholatnya Nabi Muhammad, Ustaz? Ya. Namanya adalah sholawat Ibrahimiyah ya. Nah, itu sunnah diucapkan ketika kita sholat. Maknanya apa? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat. Solawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim. Jadi maknanya Allah juga dulu bersolawat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu maknanya. Nah, masalah solawatnya bagaimana? Ya karena dalam ayat lain atau dalam hadis-hadis tidak ada ditemukan bahwa Allah bersolawat kepada Nabi siapa atau Nabi siapa. Nah, yang disebutkan ya Allah bersolawat kepada Nabi Ibrahim, terus setelah itu Nabi Muhammad alaihi salam. Sehingga ya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Maka di situ ya disamakan. Ketika Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah dulu bersolat kepada Nabi Ibrahim. Mengenai solawatnya apakah sama? Solatnya. Ya. Iya. Kama sholaita ala Sayyidina. Ya, solawat kan. Sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Apakah itu sama? Nah, maka di situ kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami bahwa kama sholaita itu kafnya litashbih lakin laisa min syartis tashbih ayakunal musyabbabih aqwa bidalil annahu yaqulu fil waqti nafsihi kama sholaita ala Ibrahim fa'aluhu laisa aqwa min Ibrahim nafsihi. Nah, maknanya bukan sama antara sholawatnya Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Loh, terus kenapa kok pakai kaf? Apakah kaf itu bukan untuk litashbih, untuk menyerupai? Ya memang, kaf itu faedahnya adalah tashbih, untuk menyerupai. Tapi belum tentu ketika pas penyerupaan itu yang diserupakan sholawatnya Nabi Muhammad itu lebih diungguli oleh sholawatnya Nabi Ibrahim, belum tentu. Ada penyerupaan yang
yang diserupakan itu lebih kuat. Contoh orang penyerupakan, kamu mukanya kayak naudzubillah misalnya kayak rembulan atau naudzubillah kayak macan misalnya atau kayak rembulan lah. Nah, berarti kan lebih terang rembulan daripada mukanya. Tapi itu belum tentu. Ada yang diserupakan tapi yang diserupakan itu lebih kuat daripada yang sebagai bahan penyerupaannya. Nah, itu termasuknya sholawat. Jadi sholawatnya kepada Nabi Muhammad itu lebih kuat daripada sholawat kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Buktinya apa? Buktinya kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali. Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Pastinya sholawatnya Nabi Ibrahim lebih kuat daripada sholawat kepada keluarganya Nabi Ibrahim. Tapi kok bisa disamakan? Nah itu pembahasan yang agak tinggi itu. Jadi pokoknya mungkin yang nanya juga santri dan sebagainya. Iya. Ini terakhir nih Ustadz ya, mengenai pertanyaan ketika Baginda Nabi Agung Muhammad SAW mencetuskan konstitusi Piagam Madinah yang notabene persatuan dan kesepakatan umat agama, suku dan juga budaya. Apakah itu berarti Madinah merupakan negara kesepakatan? Lalu kenapa era ini banyak mengkaitkan Darul Islam atau negara Islam adalah yang lebih baik? Bukankah dulu Nabi lebih setuju dengan konsep Darul Misak atau negara kesepakatan? Yang nanya siapa itu? Yang nanya ini nggak ada namanya nih Ustaz ya. Oh gitu. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dulu lebih condong kepada bukan negara kesepakatan ya, namanya orang kesepakatan itu bermusyawarah atau bareng kumpul dan sebagainya. Kalau Madinah adalah negara Islam dulu. Adapun yang mau tinggal di situ silakan, asal bisa menjaga kedamaian. Itu. Jadi lebih cocoknya ke situ. Jadi bukan negara Islamis, pokoknya daulah Islamiyah atau sekarang kita sebut sekarang dengan negara lah. Karena dulu ya tidak negara atau negara Islam. Nah, negara Islam. Adapun yang tinggal di situ silahkan tapi menjaga perdamaian dan bisa menjaga perjanjian. Nah, itu di situ. Tapi kalau di Indonesia khususnya itu kan bukan negara Islam muncul dari awal. Bahkan Islam munculnya akhir-akhir dan sebagainya. Sehingga pencetusan negara itu ya bareng-bareng bersama muslim, non-muslim dan sebagainya. Jadi beda kasusnya dengan yang Madinah dulu. Nggak bisa disamakan plek dengan yang Madinah dulu. Karena Madinah dulu statusnya Nabi Muhammad sebagai pemimpin dan yang lain. Yang di luar Islam silahkan tinggal di situ dengan syarat perjanjian ini dan ini. Nah, kalau misalnya di Indonesia seperti itu ya mungkin bisa. Tapi di Indonesia nggak seperti itu. Jadi ya wis di Indonesia atau di mana saja sekarang karena nggak ada khilafah ya sesuai dengan negaranya masing-masing. Sesuai dengan negaranya masing-masing, entah itu memakai konstitusi atau musyawarah atau yang mungkin Arab, Saudi, Qatar, mana memakai kerajaan, silakan. Inti daripada kita mungkin inti umat Islam adalah yang penting tidak bebas beribadah. Bebas beribadah hatta la takuna alaihi hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinulillah. Yang penting tidak ada fitnah bagi umat Islam, tidak bebas beribadah itu. Ketika umat Islam kok ada tertindas tidak bebas beribadah, maka itu musuhnya. Itu sampai di situ. Tapi kalau ke negara, setiap sistem negara, yang penting ya di Indonesia pakai sistem apa saja, yang penting umat Islam bebas beribadah, di Arab, di Qatar dan sebagainya umat Islam bebas beribadah, itu sudah memang itulah tujuan inti, tujuan awal dari setiap negara atau semua Islam, semua umat Islam. Kan tetapi sistemnya ya pakai yang apa saja karena apa tidak ada tuntunan dari Nabi untuk mengikuti Nabi 100% dan sebagainya. Karena beda zaman, beda alat militer dan sebagainya. Yang bisa kita tiru ya akhlaknya dan sebagainya lah. Akhlaknya, syariatnya. Kalau sistem kenegaraan, setiap negara punya sistem sendiri-sendiri. Asal umat Islam bebas beribadah sesuai yaitu tadi bebas beribadah tanpa adanya fitnah, penindasan dan sebagainya. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas kebersamaannya dan semoga ya dengan kita mengikuti kajian di setiap hari Sabtu bersama Ustaz Muslim LC bisa menjadikan kita semakin insan yang selalu
meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT dan bangsa Indonesia ini ya, khususnya bagi kaum mukmin, mukminat ya, bisa untuk selalu bersatu, damai dan tentram adem ayem untuk kita semuanya. Barakallahu wal muwaffiq ila aqdari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.